Pemajuan Kebudayaan Desa bersama Bapak Ahmad Atmaja. Itu apa saja? Ya, inti masalahnya masalah sampah ya. Sampah ya. Ya, daur ulang sampah. Kalau lingkungan kan nggak jauh dari sampah ya. Ya. Kalau lingkungannya bersih, karena kalau sampahnya bersih mungkin lingkungannya juga bersih. Masalah sekarang ini ya, terutama di Desa Mulyasari itu yang dari masalah itu sampah non organik. Sampah non organik ya. Kalau sampah organiknya mungkin nggak terlalu banyak, tapi yang sampah non organiknya. Kebanyakan dari masyarakat, dari sampah rumah tangga itu. Oh, dari sampah rumah tangga ya kebanyakan ya. Kalau untuk non organik, organiknya dulu ya. Ya. Kalau dari organiknya itu sih sebenarnya sangat mudah. Karena Sangat kita mudah ya, Pak? mempunyai mesin otomatis lah, mesin Tuhan yang disebutkan maggot. Kita dikurai sama maggot itu. Bagian dari fungsi maggot itu untuk pakan ikan, ayam, unggas lah. Nah, dari sampah organik itu itu kan ada kohe dari hewan unggas itu kohe dari maggot itu kan, Maggot ya. itu baik untuk pupuk organik. Sebenarnya sampah yang berbahaya itu sampah organik. Dia karena polusi, yang bikin bau itu sampah organik dibandingkan untuk sekarang ini ya, dipraktekin ya kalau ini pakai maggot. Pakai maggot ya. Itu gimana Pak? Boleh diceritakan nggak Pak? Ceritakan sedikit prosesnya ya. Prosesnya kita bisa langsung dikasih ke maggot atau mungkin dibusukin dulu Pak. Fermentasi dulu. Kan sampahnya banyak, kita fermentasi dulu. Kalau emang sedikit langsung aja dikasih ke maggot. Kalau sedikit langsung dikasih aja ya. Itu nanti sama. Semua jenis sampah organik kah? Atau Iya. Oh semua? Terkecuali daun-daunan yang nggak mudah busuk. Macam daun mangga itu kan nggak mudah busuk. Ya. Kalau pisang sih mudah busuk. Kayak bambu tuh nggak mudah busuk. Kalau untuk itu ya dari perbandingannya, kalau bukan sekunder, kita dari persentase ini aja. Dari 1 kilo maggot itu 1 berbanding 5. 1 berbanding 5 dengan 24 jam satu hari semalam. Jadi maksudnya gini, gimana Pak? 1 kilo maggot dia bisa menghabiskan sampah dalam 24 jam 5 kilo. 24 jam itu 5 kilo ya sampah ya. Organik, cuman dari gelnya itu Pak. Oh, dari gelnya dia Gelnya. masuk ke organik ya. Ya ke organik. Dan itu bisa Makan, dimakan oleh maggot. ya bisa. Ya kecuali kainnya. Kalau dari modal mungkin kita pembuatan kandang. Yang besarnya untuk pembuatan kandang. Pembuatan kandang. Kalau untuk maggotnya sendiri Kalau untuk maggotnya sendiri kita bisa mancing di alam. bisa mancing di alam. Ya. Untuk mendapatkan 1 kilogram maggot nih dengan cara mancing di alam itu kira-kira waktunya cepat atau Itu sebenarnya lama. lama ya, cukup lama ya. Tapi kalau misalnya ada kita bisa beli maggot itu memungkinkan kan? Bisa mungkin kan ada. Oh bisa ada ya. Kalau bangunan itu bisa terbuka, kalau untuk maggotnya bisa terbuka, mungkin bisa tertutup.
tergantung kemampuan juga atau mungkin dari modal juga ya. Nah untuk kandang lalatnya sendiri itu harus pakai jaring. Pakai jaring ya. Waring itu waring. Setelah jadi prapupa baru pupa. Menjadi prapupa ini pada berapa hari Pak? Sekitar 10 hari. 10 hari setelah yang dewasa itu? Iya. Setelah itu jadi pupa. Udah 10 hari itu berikut pupa ya. Berikut pupa. Iya. Dia masa, kalau istilahnya ini masa apa namanya? Tapa lah. Tapa. Oh, Jadi jadi kepompong, bukan kepompong sih dia pupa kan. kalau bukan kepompong ya. Ini Kalau bukan. dia gimana Pak tapanya Pak? Kalau si pupa ini? Ya kayak yang mati. Oh, kayak yang mati diam aja gitu ya. Ya setelah itu dia keluar jadi lalat. Ya istilahnya tuh apa namanya tuh? Berarti dari pupa itu dia jadi lalat itu ya. Disebut BSF. Nah si BSF ini Pak dia bertelur lagi atau mati pas setelah jadi BSF? Kalau untuk jantannya dia setelah kawin mati. Mati setelah kawin? Kawin sekali? Lari ya. Kalau untuk betinanya bertelur ya? Kalau untuk betinanya bertelur, tapi habis bertelur mati. Habis bertelur mati juga? Polusi apa artinya kehidupannya nggak lama. Nggak lama. Makanya di alam nggak banyak. Nggak kayak alat rumahan, alat hijau. Dia lamanya itu di maggot Pak, hidupnya. Yang berapa hari itu? Iya. Bukan dari lalatnya. Kalau lalat rumahan kan lamanya itu di lalat. Di lalatnya ya? Sama lalat hijau itu di lalat hidupnya yang paling lama. Perbedaannya di situ. Nah si BSF-nya sendiri Pak, kan tadi fase hidupnya sangat singkat ya setelah dia menjadi lalat BSF, dia kawin dan dia mati. Biasanya jaraknya nih dari dia menjadi lalat ke kawin itu berapa hari Pak biasanya? Dari lalat sih. Kalau dari lalat itu kalau istilahnya lalat muda ya. Ya. 1 hari, sampai 2 hari lah. 1 sampai 2 hari saja. Setelah itu jadi lalat dewasa berarti ya. Lalat tua. Mungkin dia langsung bisa kawin. Dan setelah kawin Usianya paling lama 10 hari, 7 hari lah. 10 hari sebagai lalat. 7 hari lah paling. 7 hari ya, paling 10 lama hari ya. lah paling lama. Sebagai lalat tuh. Nah si lalat-lalat yang matinya ini Pak dimakan juga sama maggot atau gimana Pak? Bisa juga, kemarin ada tes ya dari lalatnya itu dibikin pakan juga tuh untuk maggot. Tapi yang ajaibnya itu saya pernah tes air apa namanya kocok ya, yang bau gitu. Kita tebar aja, apalagi ada yang ada lelenya gitu. Iya. Dia airnya dipegang gini ya, di ini nggak bau. Oh jadi nggak bau? Nggak bau. Dari bangkai lalatnya. Berarti itu Bapak sudah mencoba mempraktekannya ya Pak ya? Berarti bisa, kalau istilahnya bisa disimpulkan secara umum si lalat maggot ini bisa nggak Pak dibilang bahwa dia punya kemampuan untuk membersihkan air yang katakanlah tadi berbau gitu, bisa nggak Pak disimpulkan seperti itu ya? Tapi kalau untuk menjernihkan nggak bisa. Untuk menjernihkan enggak ya? Kalau bau hilang ya Pak ya? Berarti kalau saya lihat nih Pak dari cerita Bapak nih, tentang maggot sebenarnya sangat multidimensi ya. Yang pertama tadi kita bisa mengelola sampah, kita bisa budidaya maggot, juga kita bisa bahkan kalau mau sekalian sama ternaknya ya Pak, baik perikanan maupun ayam gitu. Nah untuk tadi kan kita sudah tahu bahwa untuk budidaya maggot itu ada kandang. Nah untuk si sampahnya sendiri nih Pak, kalau jumlahnya tonasenya banyak, apakah dia butuh ruangan khusus untuk menyimpan sampah atau ketika datang langsung dikasih, gimana kan? Kalau tonasenya banyak, Ya. kalau sampah kita pakai komposter. Oh pakai komposter, Istilahnya ditimbun dulu. Makin busuk makin bagus kan? Makin busuk makin bagus ya. Buat pakan maggot itu. Jadi kalau banyak itu dikomposkan dulu, setelah jadi kompos baru dikasih makan ke maggot. Memangnya kalau dikasih makan secara langsung ke maggot apakah beresiko atau gimana? Enggak. Oh nggak beresiko nggak? Enggak berisiko. Itu tergantung makanannya. Kalau misalkan banyak ya mungkin kita langsung kasih semuanya kan. Sama di sini keajaibannya, kelebihannya gini Pak.
Kalau kita bikin pupuk organik ya, kita apa namanya busukin ya, Ya. kayak itu prosesnya kan lama, Iya. 15 hari sampai 1 bulan. Itu juga kalau yang berhasil ya. Iya. Kebanyakan yang gagal kan kalau nggak tahu mah. Ya kalau pakai maggot, sampah organik itu 4 hari jadi kompos. Hanya 4 hari ya. 4 hari kalau pakai maggot, nggak bau. Tanpa bau dan tanpa menambahkan cairan-cairan seperti M4 nggak perlu ya Pak kalau pakai maggotnya. Sama di situ kalau misalkan kita pengen buat TOC ya, pupuk air atau organik cair ya, Cair ya. bisa. Bisa. Ada yang juga bikin TOD-nya, pupuk organik apa namanya? TOP, ada organik. It's not a game, it's a rich thing. Gimana nih, Pak? Kalau dari saya sih itu serang aja berharap karena saya terjun ke pemerintahan itu kepengennya ke situ biar gimana ya masyarakat itu bisa maju, istilahnya bisa mandiri lah, bisa mengelola masalah sampahnya gitu. Kalau kita dari nol, dari masalah sampah aja, dari masyarakat, perasaan kesananya bisa ngikut. Nah, Bapak sendiri gimana ya? Bapak optimis nggak bahwa budidaya maggot ini bisa mengatasi masalah sampah khususnya yang organik di Desa Mulyasari? Saya yakin bisa. Sangat yakin ya bisa ya. Bahkan di Inggris itu udah ada maggot yang makan sampah non organik, kita belum nyampe. Maggot makan sampah non organik. Iya, semacam plastik. Plastik dimakan? Gimana? Nah, dari proteinnya itu gimana? Udah uji lab ya. Itu apa namanya, bagus buat hewan juga. Maggotnya itu? Iya, maggotnya. Padahal dia makan plastik. Iya, Waduh. ajaib ya. Cuman sayang belum nyampe ke Indonesia, belum masuk ya. Non organiknya kita yang ekonomisnya mungkin kita tampung dulu jual. Oh ya, ya. Yang non ekonomisnya ya mungkin kita lewat pembakaran. Ya, Gimana ekonomis caranya? bisa dijual ya. Tapi pembakaran bukan pembakaran asal-asalan ya. Ya. Istilahnya jangan terlalu banyak polusi lah. Berarti untuk bahkan Bapak untuk sistem apa tata kelola sampah non organiknya sendiri sudah punya sistem sendiri, di mana yang tadi salah satunya sampah non organik yang tidak memiliki nilai ekonomis dibakar dengan sistem tertentu. Nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi harapan Bapak untuk masyarakat di Desa Mulyasari ini berharap bahwa ada satu sistem yang dinamakan bank sampah gitu ya, agar pertama mungkin sampahnya juga bisa dikelola dengan baik, terus masyarakatnya sendiri dari sampah itu bisa mendapatkan nilai ekonomis ya, nilai ekonominya. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk ngobrolnya kita tentang masalah lingkungan, dan semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah Desa Mulyasari di waktu yang akan datang. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.